Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di podcast ini. Saya Fikriah Zen dan narasumber kita. Saya Rizky Ryan. Halo guys. Oke, kali ini kita akan membahas tentang dakwah konvergensi di era digital berbasis AI. Sebelum ke pembahasan, kita tanya-tanya dulu ya narasumber kita. Oke, siap Atika. Oke, Kakak Rizky berasal dari mana nih? Saya berasal dari Pulau Seberang, Kak. Pulau Seberang, dari mana tuh? Coba tebak dah, di mana tuh? Kita disuruh tebak nih teman-teman. Belum apa-apa udah teka-teki ya. Biar maksudnya disuruh mikir juga ya guys. Oke, boleh deh. Ayo dari mana? Dari Pulau Seberang tuh banyak ya. Dari Sumatera? Benar, Sumatera ada 3 nih, belum ketemu. Baru benar Sumatera. Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Oh, Kota Sumatera apa? Selatan. Kota apa tuh? Itu kota ini dong. Sumatera Selatan. Kota pempek dong. Kota Sumatera Selatan kan ada banyak ya. Ada Iya. pempek, ada kota makanan. Kota pempek. Aku taunya kota pempek, kota durian, kota pokoknya semua makanan yang sana enak-enak. Betul, kota apa? Kota Palembang. Iya, keren ya kapnya. Mantap. Iya. Kalau dia nggak boleh-oleh parah ya teman-teman ya. Udah ada Kak, udah siap tuh di helikopter kita. Aduh, helikopter, keren guys. Amin guys. Amin. Oke Kak, sebelumnya mau tanya-tanya nih, di sini di Bandung Kakak ini apa? Saya di Bandung alhamdulillah ya sedang menjalankan pendidikan tinggi di Universitas UIN Sunan Gunung Jati. Wow, Negeri iya, Bandung. universitas terkenal ya teman-teman ya. Mungkin banyak nih teman-teman yang lain yang udah pada kenal ya, berarti sangat ini ya berarti ya orangnya ya. Terkenal kayaknya ya. Ah, enggak deh, enggak terlalu. Wallahu alam. Wallahu a'lam. Coba kita Oke. kenal di langit aja. Masya Allah, udah terkenal di langit. Itu yang harus kita usahakan. Oh, Amin, amin. Kayak kisahnya Uwais Al-Qarni kan. Oh iya Yang terkenal di benar. dunia namun terkenal di langit. Ya. Iya. Ini kisah Rizky ya. Ya amin, semoga kita semua terkenal di langit ya teman-teman seiman. Oke. Allahumma amin. Lanjut ya, kita langsung aja ke pembahasan ya kali ya. Boleh Kak. Boleh udah siap nih kira-kira narasumbernya? Oh, jelas. Ini guys. Jelas. Kita udah siap nih. Oke. Oke Kak, langsung kita tanya nih teman-teman ya. Kak Rizky, menurut Kak Rizky apa sih dakwah konvergensi di era digital berbasis AI ini? Oke. Dakwah konvergensi di Di era digital. berbasis AI. Iya. Kita tarik dulu kata konvergensi di sana. Nah, agar teman-teman lebih mudah dapat memahami apa sih sebenarnya dakwah konvergensi di era digital berbasis AI. Nah, sekarang kita tarik kata konvergensi nih. Konvergensi itu apa sih sebenarnya? Konvergensi itu bisa kita artikan sebagai kolaborasi. Kolaborasi bisa mencampurkan, bisa mempadukan juga bisa. Tergantung dari konteksnya sebenarnya. Di sini lebih tepatnya kolaborasi ya. Atau memadukan juga bisa. Nah, di sini juga kata dakwah konvergensi di era digital, dakwah dan digital. Dakwah tentu jelas ya. Pasti teman-teman juga pada tahu dan juga kakak. Siapa tadi Kak Zen ya? Iya. Kak Zen juga pasti tahu ya kan. Dakwah yang mana artinya juga mengajak pada kebenaran, mensiarkan syariat yang diajarkan oleh agama Islam. Nah, dengan kata dakwah dan kata digital, bagaimana cara kita memadukan, mengkolaborasikan dakwah di era digital saat ini dengan berbasis AI tadi? Iya. Nah, dengan menggunakan AI tadi gitu kan. Jadi kita berdakwah di era digital jelas. Sekarang kita berada di era digital. Kita sudah berada di zamannya 5.0, 5.0. Mana di zaman sekarang, di era sekarang 5.0 itu kita memang sudah bisa dibilang sudah hidup di era serba digital ya. Iya. Karena apa ya, semuanya serba digital ya. Kita kalau makan lapar nih, hujan, males keluar, bisa digital ya kan. Kita cari tuh di Shopee gitu kan, GoFood dan lain sebagainya gitu kan. Kalau mau belanja juga, males mau ke mall gitu kan, males mau ke pasar gitu kan. Kita juga bisa serba digital gitu kan. Iya, udah era males-males ya. Iya, betul. Jadi bisa dibilang apa tadi kata-kata? Era males-males teman-teman ya. Aduh, Masya Allah ini tantangan ya. Sebenarnya bukan malas, lebih tepat kita memanfaatkan fasilitas. Iya, fasilitas yang ada gitu. Nah, jadi ya jelas tentu dengan adanya era digital sekarang kita semuanya serba apa-apa bisa secara online gitu kan. Nah, di sini bagaimana peran dakwah dengan menggunakan AI tersebut gitu kan. Dengan adanya era sekarang AI itu jelas kita harus bisa memanfaatkan
bisa memanfaatkan AI itu dengan baik dan benar. Begitu kira-kira sedikit definisi dakwah konvergensi di era digital berbasis AI. Begitu. Oke. Berarti kesimpulannya menyatukan ya teman-teman ya, dari mungkin video, Manfaatkan juga bisa. manfaatkan juga bisa. Oke. Berarti kalau misalnya kita sekarang ini AI nih ya, eh, kadang kita misal dikasih tugas kuliah ya Kak Rizky ya, dikasih tugas kuliah misalnya tentang apa namanya, dakwah atau tentang apa gitu kan. Nah, sekarang kita udah bisa pakai AI nih. Dengan kita menggunakan AI ini, apakah peran dai itu tergantikan, Kak Rizky? Oke, apakah peran itu tergantikan dengan AI? Sebenarnya bukan tergantikan ya, Kak. Lebih tepatnya memperkuat lah. Karena kenapa saya bisa bilang begitu? Karena ya AI itu hanya sekedar alat. Siapa yang bisa mengendalikan AI ini? Ya kita. Kita sebagai manusia mempunyai pemikiran, nalar, kecerdasan dan lain sebagainya yang kita miliki. Karena kita mempunyai otak, mempunyai pikiran, gitu kan? Mempunyai akal. Dengan punya akal berpikir, dengan kita berpikir kita mengetahui. Nah, kan begitu. Nah, Iya betul. bukan berarti dengan adanya AI lalu peran AI itu tergantikan, tidak. Nah, justru dengan adanya AI kita bisa memperkuat, kita bisa memanfaatkan AI dengan baik. Kembali lagi ke omongan ke penyampaian saya tadi, kan? Tergantung kita. Sebenarnya tergantung kita bagaimana cara kita memanfaatkan AI ini dengan baik, gitu kan. Apakah AI ini akan kita gunakan dengan cara berdakwah? Tentu jelas bisa, gitu kan. Apakah kita memanfaatkan AI ini dengan hal-hal yang negatif? Juga bisa. Kembali lagi ke diri kita sebenarnya. Dengan adanya ini justru lebih mempermudah ataupun lebih memperlancar cara kita berdakwah. Karena kembali lagi konteks tema kita tadi kan, berbasis AI, apakah dakwah itu di arah digital berbasis AI itu masih relevan sekarang? Bisa sangat masih efektif lah ya. Tapi yang harus mengendalikan tetap harus kita sebagai manusia. Gitu. Berarti berperan penting. Kita sebagai manusia juga harus melek digital ya, Betul, dan ya. para dai juga harus melek digital ya. Jelas. Oke Kak. Berarti di saat para dai atau kita sebagai audiens di sini udah melek digital nih, apakah ada peluang atau tantangan menurut Kak Rizky dari AI ini untuk dakwah? Oke. Tentu jelas setiap segala sesuatu yang ada di dunia ya, yang terjadi di muka bumi ya, kan? Tentu jelas pasti akan mempunyai peluang dan juga tantangan tentunya. Lalu apa sih tantangan sebagai pendakwah, sebagai dai gitu kan dengan adanya AI ini? Jelas. Nah, tantangan yang pertama kita harus apa ya, memposisikan diri kita itu jangan alergi lah dengan teknologi yang ada sekarang gitu. Tapi kita lebih memanfaatkan dengan adanya AI, kita memanfaatkan gitu kan. Dengan adanya AI ini kita memanfaatkan bagaimana dakwah kita ini bisa diterima orang banyak. Dengan catatan tadi kita harus memvalidasi, ya, meng-cross check kembali apakah sumber ini benar dan apakah ini salah, begitu. Nah, dengan begitu ya insya Allah dengan kombinasi akal pikiran kita dan dengan AI juga ya di zaman sekarang insya Allah akan lebih memperluas jangkauan ajakan untuk berdakwah, ajakan untuk kembali ke jalan kebenaran gitu. Nah, yang kedua kita harus sering tukar pikiran, tukar pendapat bersama ulama jelas gitu. Mencari sumber referensi yang jelas, mencari orang-orang yang bisa kita ajak berkolaborasi. Bagaimana sih cara kita memanfaatkan AI ini dengan baik dan benar? Bagaimana cara kita memanfaatkan dakwah kita ini menggunakan AI gitu kan? Gitu. Jelas tantangan dan output hasil juga yang didapatkan tentu ada. Begitu. Iya. Berarti tantangan dan peluang itu pasti ada ya teman-teman. Dengan adanya AI ini berarti dakwah kita bisa mencakup ke seluruh dunia ya, Kak Rizky ya. Betul sekali. Dan tantangannya yaitu tadi kita sebagai audiens harus bisa memilih dan memilah ya, Kak Rizky ya, untuk memilih video ataupun memilih yang ada di media sosial yang negatif atau yang positif itu kita sendiri ya, yang mengkoreksi, yang memilih. Dakwah, gitu, iya. Dengan agama dan sebagainya. Wah benar banget nih. Berarti ini bukan musuh ya, Kak Rizky ya? Iya, karena sempat takut juga. Iya betul. Tapi karena kita berpikir, aduh dengan adanya AI kita bisa tergantikan gitu. Iya betul. Ada sebagian ya pekerja-pekerja yang memang sekarang tidak dibutuhkan karena sekarang sudah ada AI seperti scriptwriter gitu kan. Sekarang AI bahkan saya scriptwriter tentang podcast bla bla bla, tentang video bla bla bla. Dan sekarang serba gampang. Ya itulah namanya kehidupan ya. Kita tidak tahu arah tujuan hidup kita harus kemana. Tapi tetap ya yang paling sempurna itu ya makhluk ciptaan Allah ya, manusia ya teman-teman ya. Iya, tergantung kita menggunakan pikiran kita seperti apa gitu kan. Jelas. Iya. Jadi jangan memposisikan diri kita tuh
AI ini musuh kita nih, ini harus kita basmi, tidak, tapi lebih tepatnya kita jadikan teman. Tapi di sisi lain juga jangan sampai kita tergantikan oleh AI. Iya. Dengan adanya AI, dengan semakin berkembangnya zaman, kita harus mengolah pikiran kita, memposisikan diri kita, aduh ini semakin banyak nih pesaing kita gitu kan. Jadi kita harus mengupgrade diri kita, mengupgrade skill kita, pemikiran kita, daya pikir kita, pengetahuan kita, dan lain sebagainya gitu kan. Jadi dengan begitu insya Allah kita tidak akan tergantikan. Soalnya bukan hanya sekedar AI Kak, Apa kita tuh? kerja juga kan banyak tuh pesaing kan. Iya, Betul kan? benar, betul sekali. Jadi kalau kita tidak memiliki skill yang mumpuni, kita akan tersingkirkan. Iya, benar. Gitu ya. Iya, berarti kembali lagi ke definisi yang tadi ya, konvergensi, yaitu Iya, kolaborasi. kolaborasi. Kalau misalnya kita nggak bisa kolaborasi sama AI atau kemajuan atau tidak melek digital ya, berarti ya mungkin ya itulah tadi ya, kita akan tersingkirkan ya teman-teman ya. Oke Kak, sebelum kita closing nih ya, mungkin ada saran dari Kak Rizky atau nasihat dari Kak Rizky buat teman-teman semua, boleh disampaikan Kak. Oke siap. Ya sedikit penasaran sih. Kalau saran itu kayak orang yang lebih tua gitu merasakan juga gitu. Ya nggak apa-apa, kita kan sama-sama belajar ya teman-teman ya. Saya memposisikan diri saya sebagai teman lah. Oke. Lebih tepatnya closing statement lah terkait dengan dakwah konvergensi di arah digital versus AI. Oke. Ya, begini teman-teman. Jadikan diri kita itu bukan hanya sekedar sebagai penonton, tapi jadilah sebagai penggerak gitu. Pemeran ya. Pemeran, betul. Iya. Betul sekali, pemeran gitu. Penggerak. Jadi jangan adanya AI kita berharap oh sekarang semuanya serba AI, semuanya serba digital, semuanya serba. Jangan. Sehingga itu apa ya, menjadikan pemikiran kita itu stagnan, tidak bergerak gitu kan. Tidak berkembang dan lain sebagainya. Karena kita berpikirnya oh sekarang di zaman sudah enak loh gitu kan. Kita tidak perlu upgrade skill, tidak. Iya. Jangan sampai, makanya tadi kembali ke pembahasan kita tadi, jangan sampai kita tergantikan ataupun tergeserkan. Tapi kita harus memanfaatkan dengan adanya AI ini kita bisa berkembang juga, kan? Kita bisa menumbuhkan rasa semangat kita lebih wow lagi kan gitu. Betul. Jadi teman-teman ingat ya, dengan seiringan beriringnya waktu, Iya. ya berkembangnya zaman, berputarnya dunia dan lain sebagainya, ya kan, kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Jadi kita harus isi nih asupan diri kita, otak kita ini dengan pengetahuan yang baru, dengan skill yang baru. Dengan begitu insya Allah kita akan tetap menjadi manusia yang orang yang memiliki value lebih ya. Oke. Jadi ya manfaatnya lah AI dengan sebaik mungkin, jangan sampai terjerumus. Jadilah AI ini sebagai teman kerja, rekan kerja, dan tetap harus selalu berkembang. Begitu kira-kira. Oke, itu ya teman-teman ya pesan dari narasumber kita. Oke Kak, ini masih ada nih pertanyaan dari teman kita. Iya, katanya nih masih ada yang sering insecure atau tolong diberi semangat lah Kak ya. Iya, gimana sih cara menghadapi perkembangan zaman ini gitu loh. Ya. Insecure ya. Iya. Insecure itu hanya untuk orang-orang yang memang dia memiliki ketakwaan yang tinggi daripada kita. Kalau kita sebagai orang manusia muslim ya. Iya. Gitu. Kalau insecure dengan hal-hal lain sebenarnya itu kembali lagi ke pola pikir kita sebenarnya. Kenapa kok kita bisa memposisikan diri kita sebagai orang yang insecure gitu? Oh, mereka sudah lebih dulu, kenapa saya tidak? Karena begini Kak, ada kata-kata juga gitu. Iya, boleh nih kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini, gitu kan? Kata-kata hari ini, jangan lihat sejauh mana mereka telah melangkah, tapi lihatlah mereka telah jauh melangkah pastinya dengan satu langkah yang pasti. Dengan satu langkah, dua langkah, tiga langkah, sedangkan kita tidak pernah melangkah. Nah, itu salahnya. Oh iya, betul banget itu sih. Harap kita leluasa lah melapangkan dada bahwa memang dari diri kita tidak mau upgrade gitu kan. Makanya kita ketinggalan. Ayolah teman-teman, sebelum kita ketinggalan jauh, mari kita melangkah. Kalau bisa tidak melangkah, melompat gitu kan. Kenapa tidak? Gitu kan. Berarti itu ya teman-teman ya, penyebab insecure tadi itu tidak berani melangkah atau memulai. Betul. Oke, jadi mungkin ya perasaan insecure-nya tadi ya. Sikut boleh cuman pada mereka yang taat pada Allah. Oke. Insecure yang hakiki. Mereka masih bayi, masih balita, masih umur 5 tahun, 6 tahun sudah hafal Al-Qur'an 30 juz. Iya. Oh iya, betul banget teman-teman ya. Kalau urusan dunia, apa sih dunia itu? Kalau kata Al-Qur'an itu innamal hayatud dunya la'ibu wa lahu. Dunia itu hanya senda gurau belaka. Iya, dunia itu cuma hanya permainan. Apa sih yang harus kita kejar di dunia ini? Kan begitu teman-teman. Iya, benar banget ya teman-teman ya. Berarti kita jangan insecure lagi ya masalah dunia ini ataupun masalah tentang digital ini. Ayo kita belajar sama-sama, kita mulai melangkah ya teman-teman ya. Oke, terima kasih banyak ya Kak Rizky ya. Udah banyak banget mengedukasi, udah banyak banget memberi membuka pikiran kita tentang AI ini ya teman-teman ya.
Oke. Thank you kalau bahasa Sunda. Hatur thank you. Hatur you. thank you nggak tuh teman-teman? Gitu ya bahasa Sunda. Kalau bahasa Sunda apa sih? Sampurasun apa? Hatur nuhun. Oh, hatur nuhun. Hatur nuhun guys. Iya, Gitu bener ya. banget. Hazamin Fadlirot. Kita sama-sama belajar lah, sama-sama belajar. Iya. Oke, mungkin sampai di sini ya pembahasan kita ya. Siap, Kak. Oke, terima kasih banyak ya. Sami-sami. Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Rizky dan semoga apa yang kita adakan hari ini, podcast hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya Fikriah Zain pamit mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye-bye guys. Thank you. See in the next season ya, Kak? Iya. Ada berapa episode ini? Ada banyak ya? Banyak sih, Ini episode iya. berapa sih? Ikutin aja terus ya. Oke. Oke. Terus, guys. Oke, Jangan lupa di-follow dadah. ya, di-follow. Iya, di-follow dong. Follow, subscribe, like, and share. Bye.